Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ilham Usmawan, guru produktif multimedia, akan mencoba untuk memberikan sebuah materi dengan judul pendefinisian string. Ya, Bapak harap kalian di rumah tetap semangat belajar, jangan sampai kendor belajarnya. Ya, Bapak mulai aja. Untuk materi kita yang pertama, nanti Bapak akan coba untuk menjelaskan tentang pendefinisian string. Ini sebenarnya beberapa kelas sudah mulai belajar untuk pendefinisian string ini, tapi juga yang baru pulang PKL juga mungkin masih bingung buat apa sih string ini, seperti itu. Oke ya, coba sekarang kita akan tahu tujuannya apa sih membahas tentang pendefinisian string. Pertama, kalian akan memahami tentang operasi string. Kedua, kalian akan mendeskripsikan konversi antar tipe data. Yang ketiga, kalian akan tahu ya cara menalar suatu alur proses kerja ke dalam bentuk kode program, ya, program. Yang terakhir, kalian bisa memecahkan masalah konversi antar tipe data. Ya. Jadi, tujuan kita ada seperti itu. Untuk stimulus, Bapak coba akan mengajak sedikit kuis buat kalian, apakah kalian bisa untuk menjawabnya atau tidak, ya. Nanti kita coba cek. Coba kalian hitung ada berapa karakter tulisan SMK Taruna Terpadu 1. Bapak hitung sampai 5 ya. 5 4 3 2 1. Nah, sudah tahu jawabannya? Kalau misalkan belum tahu, coba cek. Biasanya kalau kita ditanya tentang menghitung karakter, yang kalian hitung adalah jumlah huruf, betul ya? Pasti menjawabnya 17. Ternyata jawabannya salah. Yang betul adalah jawabannya 20. Kenapa 20? Karena memang spasi pada karakter yang Bapak kasih kutip itu dihitung. Jadi SMK spasi itu ada 4. Di Taruna Terpadu ya 1 yang spasinya rata-rata 17, yang teksnya ada 17, spasinya 3, jadi totalnya adalah 20. Seperti itu. Jadi yang kita bahas kali ini adalah sebuah kalimat ya, bukan sebuah kata ya, sebuah kalimat di mana jumlah karakter dari seluruh kalimat tersebut berjumlah 20. Seperti itu. Panjang string. Nah, coba sama kalian nanti buka Microsoft Excel. Ya, sudah seperti itu, kalian coba ketikkan di sel A2 tulisan SMK Taruna Terpadu 1. Lalu pindahkan ke sel B2, ketikkan rumus sama dengan LEN atau len, buka kurung A2 seperti itu, tutup kurung. Lalu berapakah hasilnya? Di sel B2 akan menunjukkan hasil proses bernilai 20. Jadi len atau length artinya adalah menghitung panjang karakter string. Ya, pada Excel sendiri itu banyak perintah untuk menghitung string, biasanya untuk upper, lower, count, proper, dan seterusnya. Paham ya? Kita akan coba untuk jenis pendefinisian string. Jenis pendefinisian string ya, yang kita akan bahas itu ada 3. Yang pertama, string dengan ditentukan panjang stringnya. Jadi disitu ada sintaks, char, lalu nama variabelnya, lalu panjangnya. Contohnya misalkan char nama MHS dengan panjangnya 25. Jangan lupa ditutup oleh tutup titik koma. Seperti itu. Kedua, tanpa menentukan panjang string. Ini biasanya digunakan kalau kita nggak tahu nih, malas gitu ya, untuk menghitung panjang string atau batasannya. Ya, sintaknya char, variabel, lalu tak usah masukkan panjang stringnya, kayak gitu. Cuman pada contoh kedua, ini diberikan sebuah asumsi bahwa mereka memiliki nilai atau value. Kalau Bapak sebutnya dengan deklarasi konstanta, karena memiliki nilai. Jadi antara char, nama, ya, lalu panjang stringnya sama dengan lalu nilainya value. Jadi value itu termasuk konstanta, ya. Lalu jenis pendefinisian string yang terakhir adalah dengan menggunakan pointer char.
Kenapa disebut pointer? Nah, biasanya ada beberapa program yang dimana kalimat itu panjang sekali. Nah, kalau kita gunakan pointer char ini, itu bisa mendefinisikan sebuah kalimat yang cukup panjang. Untuk di pemrograman primitif ini sangat penting ya, untuk mendefinisikan sebuah kalimat atau kata. Sintaknya adalah char nama variabel tapi diberikan tanda bintang di depan. Contoh char bintang nama ya, bintang namanya disatukan seperti itu. Lalu ya, pendefinisian string pada contoh 1 itu ditentukan oleh user panjangnya ya, menggunakan library atau pustaka umum ya, biasanya menggunakan tag include string.h seperti itu. Contoh 2 ya, ukuran stringnya tidak dibatasi oleh user tapi menggunakan library umum, jadi dia kosong aja ya, supaya nanti teksnya bisa dibaca tanpa harus kita hitung berapa panjang stringnya. Yang terakhir biasanya digunakan ya, menggunakan library dengan kasus yang sangat panjang ya, menggunakan pointer. Nanti kita bahas pertemuan setelah string ini seperti itu. Pemberian string dapat menggunakan tipe data primitif di aplikasi ya, char, terus string, integer, double, dan seterusnya ya. Penjelasan dari contoh. Fungsi manipulasi string. Dalam bahasa C++ terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk mengolah string. String dapat dimanipulasi dengan aturan tertentu, di mana bahasa C telah menyediakan semua itu di dalam library-nya atau pustakanya. Yang kita akan bahas adalah fungsi strcat, fungsi strlen, fungsi strcpy, fungsi strupr, dan fungsi strlwr. Jadi kalau misalkan ada perintah strcat berarti menggabungkan dua buah string jadi satu ya, misalkan taruna terpadu ya, taruna terpadu digabungkan seperti itu. Kalau misalkan fungsi len sama seperti yang kita bahas tadi di stimulus ya, star len seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menghitung SMK taruna terpadu 1 jumlahnya 20, kita gunakan fungsi ini. Untuk fungsi strcpy itu gunanya untuk menyalin atau mengcopy. Contoh misalkan variabel nama itu kita copy dengan variabel yang lain seperti itu ya. Untuk str, upr, dan lwr biasanya digunakan untuk membuat sebuah rangkaian string itu harus berubah menjadi besar semua str, upr, atau kebalikannya berubah menjadi huruf kecil semua str, lwr kayak gitu ya. Ya, untuk yang lainnya nanti bisa dipelajari ya di luar dari metode yang kita akan pakai ya, berupa video seperti itu. Ini contoh program string. Saya rasa kalian udah mulai paham ya, kenapa harus pakai include, kenapa harus pakai tipe data ya. Di sini untuk tipe include yang kita gunakan ada dua, jadi include usestream dan include string. std-nya boleh dihapus, nggak masalah kayak gitu ya. Lalu using set std ini digunakan kalau kita menggunakan sistem yang basicnya udah mulai OP. Tapi kalau untuk bolan C++ tidak perlu, langsung aja int main seperti itu ya. Nah, bedanya dengan Borland, kalau misalkan Borland dia pakai gauge, kalau Bapak menggunakan return seperti itu. Ya, nanti kalian bisa bertanya sama guru mata. Variabel pada fungsi string strcat ini adalah str. Panjangnya 100 dikasih nilai awal adalah saya. Kayak gitu. strcat sendiri kan menggabungkan. Jadi saya lagi belajar bahasa pemrograman C itu digabungkan jadi satu. Ya, biasanya kalian pakai cout, Bapak ganti jadi printf. Printf ini sama seperti cout, hanya beda tagnya saja ya. Di situ ada fungsi khusus ya, menggunakan %s artinya dia tag string ya. Dikhususkan untuk string, dikasih kutip. Jadi tanpa tercetak nanti, hanya fungsinya saja. Lalu dipanggil nama variabel yang tadi di atas digabungkan sampai ke bawah, maka output programnya adalah saya lagi belajar bahasa pemrograman seperti itu. Ada juga strlen. Strlen ini adalah fungsi untuk menghitung ya, dari atas, dari tag header sampai ke bawah sudah jelas. Lalu yang membedakan adalah ketika kita membuat sebuah variabel dengan nilai hello world. Hello world itu apa ya? Halo dunia ya. Hello world dikasih spasi.
Hello World itu panjangnya sekitar 13. Kenapa 13? Karena spasinya terhitung. Bentuknya kalimat ya, menggunakan kutip 2. Jadi sebuah string adalah ketika bentuknya kata atau kalimat, kutipnya harus kutip 2. Ya, ingatkan itu. Untuk inisial dari penghitungan jumlah panjangnya, kenapa kita bukan sebuah variabel? Karena kita akan ganti ya yang tadinya persen s jadi persen d atau persen i. Fungsinya buat apa? Fungsinya akan mengkonversi bilangan string menjadi integer atau double, yang d itu double ya, kayak gitu. Jadi print if dari $d atau tag double ya, lalu panggil nama variabel dari integernya apa ya, karena ln itu akan bersifat variabel akan bersifat integer seperti itu, karena akan menghasilkan angka. Jadi output dari program di layar adalah 11 seperti itu ya. Contoh program fungsi string strcpy. Nah, ini juga sudah jelas. Tadi fungsinya untuk mengcopy ya, di mana variabel yang diberikan adalah variabel nama, lalu juga strcpy-nya berupa nama, diisikan dengan nama Budi. Jadi namanya di-copy. Jadi Budinya di-copy ke nama. Seperti itu ya. Jadi Budinya di-copy ke nama. Jadi ketika kita cetak dengan text string ya $s seperti yang pertama tadi, lalu dipanggil variabelnya, akan menghasilkan output Budi. Seperti itu ya. Contoh strupr dan strlwr. Nah, ini sama, cuma bedanya besar sama kecil saja ya. Diberikan sebuah variabel nama dengan panjangnya 13, SMK 1 Kabupaten Bogor. Ya, nanti Bapak akan coba praktekkan, kita ganti namanya menjadi SMK Terpadu 1. Ya, lalu dicetak dengan nama-nama sama seperti itu. Maka yang terjadi ketika gunakan string UPR adalah SMK 1 Kabupaten Bogor dengan tercetak kapital atau besar semua. Bagaimana dengan strlwr gitu ya? strlwr kebalikannya ya, diberikan sebuah program dengan nama itu nama huruf besar semua. Lihat ya, SMK 1 Kabupaten Bogor. Lalu kita gunakan strlwr dengan variabel nama tersebut, maka akan menjadi SMK 1 Kabupaten Bogor dengan huruf kecil semua. Seperti itu ya. Untuk mempercepat waktu ya, Bapak akan coba praktekkan. Kita gunakan sebuah bahasa pemrograman, aplikasinya Bapak pakai Dev C++ seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa coba di rumah ya, menggunakan aplikasi yang ada seperti itu ya. Kita akan gunakan yang pertama adalah membuat ini komentar seperti ini, nggak harus sebutnya, nggak apa-apa ya. Kita gunakan tadi sesuai dengan kesepakatan, kita bikin 2, include iostream tanpa h ya, yang kedua baru pakai h. Keduanya include string, ini pakai h. Kenapa h? Ini mengindikasikan bahwa dia header. Header. Lalu program pemulaian untuk OOP adalah ya, kita gunakan using namespace. Ini bisa dihafal sebenarnya ya, supaya terbiasa gitu ya. Lalu kita gunakan perintah bodinya dengan int main seperti ini tadi. Nah, terakhir kita masukkan return no ya, fungsinya untuk mengakhiri program seperti itu. Untuk main di sini ya, karena kita sifatnya ya hanya mencoba dulu ya. Jadi hasil yang tadi kita coba kayak gitu ya. Bapak akan coba kasih variabel char. Panjangnya kita tentukan dulu 20. Misalkan seperti ini. Katanya Bapak tuliskan misalkan di sini apa ya, untuk menggabungkan data. Misalkan saya, misalkan gitu. Sementara ini ya, char berdata lah, char data panjangnya 20 saya. Lalu kita gunakan str cat, lalu saya ya berupa
data atau variabel digabungkan dengan sedang atau lagi, boleh sedang aja ya, sedang di koma. Nah, yang saya ini, data ini ya isinya tadi saya kan. Nah, gitu. Lalu kita kopikan sedang belajar online, misalnya seperti itu. Video online kebanyakan ya, kita gabung aja seperti ini. Lalu kita coba cetak gunakan perintah printf ya. Tadi variabelnya adalah $string, kita panggil datanya gitu. Ya cukup simpel sebetulnya ya, printf $string data. Jadi strcat itu adalah menggabungkan yang saya ketik tadi, saya sedang belajar video online. Nah, kalau misalkan untuk ini sendiri bisa kita latihan online 1 ya, nanti namanya bebas lah. Nah, saya sedang belajar video online. Jadi dari kata-kata yang terpisah pecah ini ya, kita buatkan menjadi 1 ya, dengan menggabungkan dari keempat variabel yang kita berikan namanya adalah data, seperti itu. Jadi saya sedang belajar video online, itu kita gabungkan untuk menggabungkan string atau kalimat ya. Lalu kita coba untuk mengcopy ya, mengcopy dulu ya. Kita untuk mengcopy atau menyalin string. Tadi perintahnya adalah strcpy. strcpy. Nah, kalau menyalin ini ya, kita akan coba masukkan ini, nggak apa-apa seperti ini, nanti yang keluar adalah saya atau kamu gitu ya, supaya nanti data ini tertimpa atau terduplikasi dengan variabel yang baru kayak gitu. Jadi datanya ini adalah yang pertama itu saya, ketika kita berikan perintah strcpy ini apa yang akan terjadi, seperti saya atau aku, kemana sayanya kan gitu ya pertanyaannya. Sayanya sudah tercopy gitu. Jadi saya ini ketika ditaruh di sini gunakan strcpy bukan menggabungkan tapi mengcopy kata aku ya. Jadi yang sayanya akan terdelete secara otomatis atau tertimpa seperti itu ya. Itu untuk strcpy seperti itu. Lalu kita gunakan yang strlwr dulu supaya kita lebih cepat UPR ya. UPR saya misalkan ini kita ganti saja dengan SMK Taruna Terpadu 1, kita ganti jadi strupr gitu ya. Nah ini cuma 1 kalau dia data gitu ya, strupr data. Nanti kita coba cetaknya apa sih gitu. Pak, ini kok J21, tolong lebihkan 1 karena setiap indeks itu harus kita lebihkan 1 ya, untuk memanipulasi atau kita bisa kosongkan seperti ini supaya tidak terjadi kesalahan kayak gitu. Kebanyakan kemarin kesalahannya adalah dipaskan gitu, tapi untuk program di C++ ini sendiri harus dilebihkan 1 ya. Ini untuk membuat si teks ini jadi huruf besar semua. Kita coba. Oke ya, SMK Taruna Terpadu 1, ini huruf besar semua. Bagaimana dengan strlwr gitu ya, kita coba lwr, kita run. Nah, SMK tak terpadu ini huruf kecil semua, padahal yang tercetak di sini adalah besar kecil. Nah, itu fungsi dari string ya, untuk membesar atau menyalin. Yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menghitung. Nah, ini berbeda. Hitung string sendiri adalah bagaimana caranya kita untuk menghitung panjang dari string itu tersebut. Nah, kita sudah buat ini, kita kosongkan dulu, lalu kita ganti ininya adalah strln. Nah, buatkan sebuah variabel ya untuk mengintimidasi bahwa dia adalah integer. Saya ganti dengan nama data atau hitung ya. Nah, hitung.
strlen data ya, dengan nanti variabelnya adalah hitung. Bagaimana cara mencetaknya? Yang kita masukkan ya, strlen data, yang kita coba baca adalah hitungnya, jangan datanya ya. Nah, untuk tagnya yang bisa kita gunakan tag karena dia bentuknya adalah angka, kita ganti menjadi D atau I, sama saja. Itu I untuk integer, D untuk double ya. Jadi soal ini hitung. Nah, boleh juga kita tambahkan slash n, ini untuk enter ya, ini untuk enter. Mudah-mudahan tidak. Nah, jumlah dari kalimat SMK Taruna Terpadu 1 berjumlah 20. Seperti itu ya. Jadi udah CAT tadi ya, CPY, lalu ada UPR, ada LWR, satu lagi LM. Ya, ini cukup jelas ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan di aplikasi. Silahkan nanti sama kalian kembangkan sendiri ya pada tugas. Nah, kita bahas tugas sekarang. Jadi kesimpulan fungsi string itu adalah bagaimana caranya kalian bisa untuk membedakan antara jenis fungsi string strcat, ln, cpy, upr, dan lwr. Silahkan tugasnya adalah kalian menggunakan kelima jenis manipulasi tersebut dengan kata atau contoh kasus yang berbeda. Silahkan buat bebas ya. Berarti ada 5 tugasnya ya, membuat jenis fungsi cat, ln, cpy, upr, dan lwr. Masing-masing nanti dikumpulkan di guru mapel pemrograman dasarnya masing-masing. Seperti itu. Jika ada pertanyaan Instagram ataupun di WA saya, nanti Bapak kasih di tutorial ya. Terima kasih. Bapak tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.